Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'dah. Yang terhormat Ibu Dr. Fartika Ifrikia MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman PGMIP yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa mengikuti kuliah daring pada hari ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya binti Nurul Khairiyah sebagai moderator. Topik yang akan kita bicarakan mengenai hakikat berbicara di forum ilmiah. Sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 12 yang akan menyampaikan materi. Yang pertama, Salma Romza Salsabila El-Rahma. Yang kedua, Muhammad Miftahul Janan. Selanjutnya adalah penyajian materi. Kepada penyaji materi saya persilahkan. Pengertian hakikat berbicara di forum ilmiah. Berbicara secara umum dapat diartikan suatu penyampaian maksud, ide, pikiran, isi hati seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan sehingga maksud tersebut dapat dipahami oleh orang lain. Faktor hakikat berbicara di forum ilmiah. Faktor linguistik yang berkaitan dengan struktur bahasa selalu berperan dalam kegiatan berbicara. Kedua, faktor fisik, yaitu alat ucap untuk menghasilkan bunyi bahasa. Selanjutnya, faktor psikologis, memberikan andil yang cukup besar terhadap kelancaran berbicara. Keempat, faktor neurologis, yaitu jaringan saraf yang menghubungkan otak kecil dengan mulut, telinga, dan organ lain tubuh. Faktor semantik yang berhubungan dengan kemampuan menggunakan kata-kata. Tujuan pembahasan hakikat berbicara. 1. Mengetahui pengertian dasar berbicara. Kedua, mengetahui tujuan berbicara. Ketiga, memahami berbicara sebagai suatu keterampilan dan hubungan dengan aspek keterampilan bahasa lainnya. Keempat, mengetahui konsep dasar berbicara. Kelima, mengetahui jenis-jenis berbicara yang didasarkan sudut pandang pengklasifikasinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sasaran yang ingin dicapai atau indikator pencapaian. Yang pertama adalah mahasiswa dapat menjelaskan pengertian berbicara. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan tujuan berbicara. Yang ketiga, mahasiswa dapat memberikan contoh tujuan berbicara. Yang keempat, mahasiswa dapat menjelaskan berbicara sebagai suatu keterampilan berbicara. Yang kelima, mahasiswa dapat menjelaskan hubungan antar aspek keterampilan berbicara. Yang keenam, mahasiswa dapat mengidentifikasikan konsep dasar berbicara. Yang ketujuh, mahasiswa dapat menjelaskan pengertian setiap konsep dasar berbicara. Yang kedelapan, mahasiswa dapat menyebutkan dasar-dasar pengklasifikasian jenis berbicara. Yang kesembilan, mahasiswa dapat menyebutkan jenis-jenis berbicara. Yang kesepuluh, mahasiswa dapat memberikan 2 buah contoh jenis berbicara. Lalu yang selanjutnya adalah etika berbicara di forum ilmiah. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat kebiasaan di mana etika berhubungan erat dengan konsep individu atau kelompok sebagai alat penilai kebenaran atau evaluasi terhadap sesuatu yang telah dilakukan. Saya akan menjelaskan tentang etika dalam berforum ilmiah.
Yang pertama adalah jujur tidak berbohong. Yang kedua, bersikap dewasa tidak kekanak-kanakan. Yang ketiga, lapang dada dalam berkomunikasi. Yang keempat, menggunakan panggilan atau sebutan orang yang baik. Yang kelima, menggunakan pesan bahasa yang efektif dan efisien. Yang keenam, tidak mudah emosi atau emosional. Yang ketujuh, berinisiatif sebagai pembuka dialog. Yang kedelapan, berbahasa yang baik, ramah, dan sopan. Yang kesembilan, menggunakan pakaian yang pantas sesuai keadaan. Yang kesepuluh, bertingkah laku yang baik. Demikian presentasi dari kelompok 12. Saya selaku moderator mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.